Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ewa Ari Irwansyah dari D4 Elektro Industri B dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya akan melakukan praktikum simulasi rangkaian common emitter sesuai dengan gambar yang ada di sini dengan langkah-langkah seperti ini, dan tujuan kita adalah mencari data-data pada tabel ini, mencari VBE dengan VCE nya konstan 1 volt dan IB nya ditentukan pada tabel 10 mikroampere, 20 mikroampere, 30 mikroampere dan seterusnya. Dan selanjutnya adalah mengubah VCE nya menjadi 5 volt dan mengubahnya lagi menjadi 7 volt dan dihitung dengan cara yang sama. Setelah itu kita mencari bagaimana karakteristik dari input BJT pada common emitter, mencari karakteristiknya seperti apa grafiknya. Selanjutnya adalah mencari tabel data karakteristik output. IB nya konstan 10 mikroampere, kita berarti mencari IC nya dengan VCE yang berubah-ubah. VCE nya dimulai dari 0, 0,2, 0,4 dan seterusnya. Berapa hasilnya nanti kita akan simulasikan. Selanjutnya mencari grafiknya juga dari karakteristik output BJT pada common emitter juga. Baik, ini adalah rangkaian yang akan digunakan untuk rangkaian common emitter, mencari VBE nya. Berapa VBE nya jika VCE nya 1 volt dan IB nya sama dengan 10 mikroampere. Kita fokus di sini dulu. Jika VCE nya 1 volt, IB nya 10 mikroampere, berapa hasil VB nya? Dan seperti inilah rangkaiannya. VB sebentar, sebelum kita fokus pada rangkaian, kita fokus pada transistor dulu. Pada transistor itu terdapat 3 kaki atau 3 terminal, dan yang tengah ini namanya basis atau biasanya menyebutnya dengan tumpuan atau pada tengah biasanya. Dan yang atas ini dinamakan dengan kolektor. Kolektor ini berfungsi sebagai pengumpul arus, dan yang bawah ini dinamakan emitter. Emitter ini digunakan untuk digunakan untuk pengeluar atau mengeluarkan arus, lebih tepatnya seperti itu. Baik, pada rangkaian kita kali ini common emitter terdapat tegangan 2, VCC dan VB. VB artinya tegangan pada basis. Ini tegangan pada basis. Tegangan akan mengalir. Ini ada IB. IB itu adalah arus yang akan mengukur berapa arus yang mengalir melalui basis. Dan RB adalah resistor pada basis. Ini transistornya, dan kita mengarah ke kolektor. Dari kaki kolektor ini terdapat ampermeter lagi. Kita namakan IC ya. IC. Oke. IC, lalu lanjut ada RC 5 kilo ohm dan VCC tegangan pada kolektor yang akan digunakan sebagai pengumpul arus tadi. Dan ke bawah kita ada yang namanya emitter. Di bawah juga ada resistor lagi dan ada ground. VBE ini mengukur tegangan pada kaki base dan kaki emitter, sehingga kita sebut dengan VBE. Dan VCE ini mengukur kaki kolektor dan kaki emitter, sehingga kita sebut dengan VCE. Seperti itu penjelasannya. Dan kita atur dulu
kita maunya berapa, maksudnya RB nya berapa. Sedangkan kita tadi sudah mendapat ini tadi petunjuknya RS 1 mega ohm. RS itu pada base, sehingga kita namakan RB saja supaya tidak bingung ya. Baik, kita langsung lakukan praktikum saja supaya mempersingkat waktu juga. Baik, bagaimana tadi? VBE nya berapa jika IB nya 10 mikroampere dan VCE nya 1 volt. Saya sudah menguji coba tadi sebelumnya dengan menggunakan VB 11,8 volt dan VCC tekan pada kolektor 7,01 volt. Ternyata kita bisa mendapatkan hasil IB 10 mikroampere sesuai dengan tabel, dan VCE nya 1 volt. VCE nya 1 volt sesuai. Dan saya juga menuliskan pada tabel juga. Ini dia. Saya sebelumnya sudah menghitung dan kita mendapatkan hasil data seperti ini. Kita lakukan uji coba lagi. VBE nya 70 mV. VBE nya 70 mV jika sesuai dengan Proteus tadi. VBE ini dia 0,77 volt atau 770 mV, sehingga didapatkan datanya 770 mV. Mohon maaf, tadi laptop saya tiba-tiba mati, jadi saya tidak bisa melanjutkan dulu. Tadi saya akan melanjutkannya sekarang. Jadi tadi kan 10 mikroampere ya, sekarang lanjut ke 20 mikroampere dan VCE nya 1 volt. Berapa VBE nya? Saya juga sudah mencarinya. Saya menggunakan tekan base nya 22,8 volt dan tegangan pada kolektornya 13,01 volt. Mari kita uji cobakan 22,8 dan 13,01. Apakah hasilnya sesuai? 22,8 13,01. Kita simulasikan. Dan ternyata IB nya yang arus pada base nya ini 20 mikroampere dan VCE nya 1 volt. Berarti berapa VBE nya? VBE nya adalah 0,79 volt atau 790 mV. Dan ternyata sama. Begitu juga cara selanjutnya juga seperti itu. Lalu bagaimana jika VCE nya 5 volt? Maka itu ya sama caranya. Dan saya menggunakan VB. Jadi yang kita ubah hanya VB dan VCC nya saja. Nanti arus dan VCE nya akan mengikuti. Baik, kita uji coba yang 5 volt juga 11,8 dan 11,01. Mohon maaf, 11,8. Baik, kita mulai. Dan ternyata IB nya 10 mikroampere dan VCE nya 5 volt. Itu artinya tegangannya sesuai dan hasil VBE nya adalah 0,77 volt. Apakah benar? Dan ternyata ini dia 790 mV atau 0,79 770 mV atau 0,7 volt dan VCE nya 5 volt. Itu artinya datanya sesuai. Begitu juga yang lainnya, sama caranya. Lalu selanjutnya kita mencari kita mencari data tabel pada outputnya. Untuk karakteristik ini kita akan buat setelah menyelesaikan tabel-tabel data ini. Baik, ini adalah mencari IC dengan IB konstan 10 mikroampere dan VCE nya berubah-ubah mulai dari 0, 0,2, 0,4 dan seterusnya.
kita buat pacuan di 0,2 karena jika kita beri 0 pasti semuanya akan 0, jadi kita beri acuan 0,2. Saya juga sudah menghitungnya juga dan didapatlah hasilnya seperti ini output. Nah, kita acuan 0,2 ya. Saya menggunakan tegangan base dan tegangan kolektor 11,75 dan tegangan kolektornya 5,91. 11,75 dan 5,91 pada VCC nya. Apakah datanya sesuai? Kita coba simulasikan. IP nya konstan 10 mikroampere dan VC nya 0,2 volt. Sedangkan yang ditanya tadi adalah berapa IC nya. IC berarti arus pada kolektor. Arus pada kolektor berarti 0,95 miliampere atau 950 mikroampere, sehingga datanya seperti ini, 951 atau 950-an mikroampere. Begitu juga data yang lain juga sama, jadi kita tinggal mengubah VB dan VCC nya saja, nanti didapatkan hasil seperti ini, seperti ini. Semuanya dijamin sama, hasilnya sesuai data. Baik, selanjutnya adalah mencari karakteristik input dan karakteristik output. Baik, kita akan mencari karakteristik input dan karakteristik output pada common emitter pada BJT transistor. Bagaimana caranya? Dari gambar yang tadi saya ubah menjadi gambar seperti ini supaya lebih mudah dipahami dan lebih mudah dan ringkas. Seperti apa sih karakteristiknya? Jadi untuk sisi output itu berada pada kolektor, sisi kolektor, dan sisi input berada pada sisi base atau basis. Nah, bagaimana grafiknya, gambar grafiknya? Baik, kita rangkai dulu rangkaiannya. Ini adalah generator DC, kita beri VB. Nama VB karena tegangan yang diberikan pada base. Ada R1 juga untuk bebannya, dan ini adalah arus yang mengalir pada base sehingga kita namai IB. Dan ini adalah transistornya, dan ini adalah kolektornya, sehingga kolektornya saya namai dengan VC, tegangan generator DC pada kolektor, dan arusnya kita namai dengan IC. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan karakteristik outputnya, grafiknya? Begini, kita fokus karakteristik output dulu, yaitu di kolektor. Jadi pertama kita klik ini yang grab mode, lalu kita pilih transfer, kita buat seperti ini. Nah, lalu kita seret, kita geser IC ini ke dalam tabel. Nah, ini menandakan bahwa kita sedang mencari grafik pada arus kolektor. Seperti apa sih output itu? Kita edit properties, kita namai karakteristik output, dan source 1 karena kita mencari output kolektor dulu, karena jadi kita ambil VC, lalu source 2 nya baru VB. Dan untuk stop value yang ini 12 dan yang ini 100. Lalu klik OK. Lalu setelah itu kita simulate grip, view simulate. Oke, sebentar.
Nah, jadi seperti inilah grafiknya. Sebentar. Jadi seperti inilah grafik pada karakteristik output. Lalu bagaimana karakteristik pada input? Nah, karakteristik pada input seperti yang saya katakan tadi, bahwa input itu sisi input karakteristiknya pada base, sehingga kita mencari di IB ini. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Klik transfer lagi, kita seret. Nah, lalu kita ambil IB-nya, kita geser ke sini. Nah, setelah itu kita edit properties. Setelah itu karena kita namai karakteristik input. Nah, karena ini mencari yang base, kita VB dulu baru yang VC. Kita biarkan saja seperti ini, kita oke. Lalu kita simulate graph. Oke. Nah, jadi seperti inilah hasil dari simulasinya. Jadi karakteristik yang yang input seperti ini dan yang output seperti ini. Ini harusnya bisa di zoom. Bagaimana ya caranya? Nah, seperti ini karakteristik outputnya pada transistor BJT seperti ini untuk common emitter, dan yang karakteristik input lebih jelasnya seperti ini. Nah, seperti ini, naik seperti ini. Lalu apa sih maksudnya ini? Ini daerah apa? Nah, saya juga sudah browsing di Google, namun saya juga masih punya banyak pertanyaan dan saya juga masih kurang jelas, sehingga saya berharap Bu Reni bisa mengajarkan ini maksudnya daerah apa, ini maksudnya apa, seperti itu. Tapi saya juga sudah mencarinya di Google juga untuk referensi juga. Maaf sebentar. Yang kita simulasikan tadi ini adalah karakteristik output, ini input, dan ini adalah output. Nah, seperti ini. Jadi ini naik langsung ke kanan, naik ke kanan. Maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah daerah-daerah yang untuk munculnya garis-garis ini dari titik 0 mulai menyamping ini dinamakan dengan daerah saturasi, dan daerah-daerah yang bergerak ke kanan garisnya ini dinamakan daerah aktif, dan spasi-spasi ini, gang-gang ini, spasi ini dinamakan dengan daerah cut off. Untuk lebih detailnya saya juga masih kurang jelas juga, jadi saya belum bisa menjawabnya, dan itu akan jadi pertanyaan untuk saya, dan saya berharap Bu Reni bisa menjawabnya juga jika mau menjawabnya maksud saya. Dan untuk IB yang karakteristik input tadi dari titik 0 ini 0,5 naik seperti ini, kurang lebih sama juga naik. Nah, seperti ini naik. Untuk lebih detailnya kita lihat ini sebentar. Nah, daerah operasi yang cut off tadi IB-nya sangat kecil dan kondisinya reverse, modenya salar terbuka, dan daerah saturasi tadi VCE-nya itu kecil dan kondisinya forward.
saklarnya tertutup. Dan forward aktif, daerah operasi forward aktif, VCE nya menyesuaikan, bisa besar juga bisa kecil, menyesuaikan kondisi. Dan kondisinya reverse and forward, amplifiernya baik modenya ya. Dan reverse aktif yang daerah operasi terakhir ini VCE nya besar dan kondisinya forward and reverse, amplifiernya sayangnya buruk. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan, saya pahami dari cara merangkai resistor seperti ini, mencari data-datanya hingga mencari karakteristik dari BCD tersebut. Apabila ada salah kata atau kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas bisa menaruh pertanyaan di kolom komentar juga, siapa tahu saya bisa menjawab, saya akan menjawabnya. Terima kasih kepada Bu Reni dan terima kasih kepada sumber-sumber yang sudah membantu saya dalam mengerjakan tugas ini, baik penjelasan maupun cara-cara tutorialnya. Begitu, kurang lebihnya saya mohon maaf lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.